Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya, Evi Nur Rahmawati, dengan NPM 2217051010 dan Ngasiroh Nurjayatri dengan NPM 2257051032. Di sini kami akan menjelaskan proyek kami mengenai sistem antrian rumah sakit dengan topik materi Priority Queue. Yang pertama, terdapat import heap queue yang digunakan untuk mengimplementasikan antrian prioritas. Kemudian terdapat kelas priority queue. Dalam kelas ini terdapat atribut queue yang digunakan untuk menyimpan elemen-elemen antrian dan atribut indeks yang digunakan untuk memberikan indeks kepada setiap elemen yang dimasukkan. Kemudian terdapat metode isEmpty yang digunakan untuk memeriksa apakah antrian kosong. Selanjutnya, metode enqueue menambahkan elemen ke antrian dengan memasukkan elemen ke dalam heap dan menggunakan prioritas yang sudah diubah untuk memastikan elemen dengan prioritas lebih tinggi akan ditempatkan lebih awal dalam heap. Kemudian terdapat metode dequeue yang digunakan untuk mengambil elemen dengan prioritas tertinggi dan menghapusnya dari antrian. Kemudian terdapat kelas pasien dengan atribut name dan priority. Di sini atribut name digunakan untuk menyimpan nama pasien, sedangkan priority digunakan untuk menyimpan prioritas pasien. Dan untuk metode STR ini digunakan untuk mengembalikan representasi nama dan prioritas pasien. Selanjutnya, fungsi main di sini digunakan untuk menampilkan menu pilihan dan menerima input dari pengguna untuk memilih tindakan yang akan dilakukan. Di sini terdapat objek priority queue dengan nama antrian dan pasien list di sini digunakan untuk membuat list kosong. Selanjutnya terdapat while true yang dimana pengguna diberi pilihan untuk melakukan beberapa tindakan seperti tambahkan pasien, lihat daftar pasien, panggil pasien, dan keluar dari program. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ngasiroh Nurjayatri. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Evi Nur Rahmawati. Di sini ada if host 1 name sama dengan input masukkan nama pasien, berfungsi sebagai memasukkan nama pasien ke dalam antrian. Lalu ada priority in input masukkan prioritas pasien 1 sampai 10. Nah, di sini kita bisa memberikan prioritas pada pasien. Lalu ada pasien sama dengan pasien name priority digunakan untuk membuat objek pasien baru dengan atribut nama dan priority yang diberikan. Lalu ada queue enqueue pasien priority digunakan untuk membuat objek pasien baru dengan atribut name yang diberikan. Baris ini memanggil metode enqueue dari objek queue dan untuk menambahkan pasien ke dalam antrian. Lalu ada pasien list append. Pasien list append ini menggunakan metode append untuk menambahkan objek pasien ke dalam daftar pasien. Lalu ada print pasien name telah ditambahkan ke dalam antrian. Di sini akan memberikan umpan balik kepada pengguna bahwa pasien telah ditambahkan ke dalam daftar antrian. Lalu ada print nomor antrian len pasien list, memberikan nomor antrian kepada pasien sesuai dengan daftar antrian. Lalu ada leave cost 2 print daftar pasien. Nah, di situ daftar pasien akan menampilkan nama-nama pasien yang ada di daftar pasien. Lalu ada if len pasien list sama dengan 0,
itu digunakan untuk mengecek apakah ada pasien di dalam daftar pasien. Jika tidak ada, dia akan menampilkan tidak ada pasien dalam daftar. Lalu ada for index patient in enumerate patient list 1. Digunakan untuk menampilkan daftar pasien yang telah ditambahkan ke antrian beserta nomor urutan mereka. Lalu ada cos 3 if Q is empty. Digunakan untuk memeriksa apakah antrian kosong atau tidak. Lalu jika kosong, dia akan menampilkan tidak ada pasien dalam antrian. Ada next patient Q DQ. Digunakan untuk memanggil pasien berikutnya yang harus dipanggil dari antrian. Lalu ada patient list remove next patient. Digunakan untuk menghapus pasien yang telah terpanggil. Print panggil selanjutnya akan menampilkan nama pasien beserta prioritasnya. Lalu elif cos 4 yaitu keluar. Kita ketika memilih opsi 4 dia akan menampilkan terima kasih semoga lekas sembuh. Jika kita memilih opsi lain, contohnya 5, dia akan pilihan tidak valid karena dia tidak ada opsi di dalamnya. Baiklah, langsung kita running aja. Nah, di sini kita diberi pilihan yaitu yang pertama tambah pasien, 2 lihat daftar pasien, ketiga panggil pasien, 4 keluar. Kita akan memilih 1 untuk menambah pasien. Nah, kita masukkan nama pasien, contohnya Evi dengan prioritas 5. Kita bisa memilih lagi, contohnya 1 lagi dengan nama Inur dengan prioritas 8. Sini kita ingin melihat nama-nama daftar pasien, kita pilih opsi 2. Nah, dalam opsi 2 ini tadi ada pasien pertama Epi Nurrahmawati dengan prioritas 5. Yang kedua itu ada Inur dengan prioritas 8. Lalu kita ingin memanggil pasien, yaitu pilih opsi 3. Yang terpanggil itu Inur dengan prioritas 8. Kenapa tidak Epi? Karena di sini kita memanggil pasien dengan nilai prioritas tertinggi. Lalu kalau kita pilih 3 lagi baru Evi. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada Evi dengan prioritas 5. Lalu kalau kita pilih opsi 4 keluar, yaitu dia akan berhenti. Dia akan berhenti dan menampilkan terima kasih semoga lekas sembuh. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.